Yogyakarta, sebuah kota ramah yang dikenal dengan beragam kebudayaan dan keseniannya, menjadikan kota ini selalu ramai dengan wisatawan dan merupakan hunian impian bagi siapapun yang pernah menyinggahinya. Masyarakat Yogyakarta, sebagaimana masyarakat urban lainnya, memiliki mobilitas yang tinggi, membuat setiap orang yang ada di kota ini untuk memiliki kebutuhan akan sarana transportasi untuk sehari-hari. Kemajuan ekonomi dan penduduk saat ini memungkinkan bagi tiap-tiap individu untuk memiliki kendaraan pribadi. Jumlah kendaraan pribadi semakin meningkat, mengakibatkan jalanan menjadi padat dan kota semakin sesak. Yogyakarta sendiri merupakan salah satu kota lama yang didesain tidak untuk kendaraan berkecepatan tinggi dengan populasi yang seperti sekarang ini. Beban yang ditanggung jalanan di Yogyakarta sudah melebihi batas kapasitas dari desain awal kota tersebut. Jogja termasuk kota lama ya, seperti halnya Solo, Semarang, Jakarta juga. Dari segi tata kotanya, hal itu bisa dilihat dari komposisi jalannya, di mana ada jalur di tengah sebagai jalur kendaraan yang tidak lebar dan dengan jarak yang pendek-pendek, lalu trotoar yang lebar-lebar di kiri kanannya. Komposisi seperti ini menunjukkan bahwa jalan-jalan di Jogja tidak didesain untuk kendaraan dan kecepatan tinggi atau dengan jumlah yang banyak. Biasanya untuk sepeda atau mobil, pada saat itu pun mobil kecepatannya tidak jauh berbeda dengan sepeda. Tapi pada perkembangannya, jalan-jalan di Jogja secara komposisi tidak mengalami perubahan yang signifikan. Yang mengalami perubahan signifikan adalah apa yang mengisi di dalamnya. Jadi kendaraan-kendaraan sekarang semakin banyak jumlahnya dan kecepatannya juga berkali-kali lipat dari kecepatan kendaraan pada saat jalan itu didesain. Jogja sudah lama dikenal sebagai kota sepeda dari dulu. Mungkin ini terkait dengan, ada hubungannya dengan topografi Jogja ya, yang cukup datar, jalannya juga pendek-pendek, jadi sangat pas, sangat cocok untuk bersepeda. Kondisi Yogyakarta yang nyaman untuk bersepeda membuat banyak masyarakat Yogyakarta masih bertahan menggunakan sepeda sebagai alat transportasi sehari-hari. Di samping itu, muncul juga berbagai komunitas sepeda yang semakin memperkaya dan mewarnai kultur sepeda Yogyakarta. Muncul komunitas-komunitas sepeda, baik yang sekedar hobi atau mereka benar-benar menjadikan sepeda sebagai alat transportasi keseharian. Banyak muncul komunitas-komunitas yang berbasis hobi, misalnya ada BMX, ada VSG, ada sepeda tinggi, ada MTB, ataupun ada yang berbasis kewilayahan. Adanya kecintaan masyarakat dalam menggunakan moda transportasi sepeda sebagai moda transportasi harian atau sekedar hobi, mempertemukan beragam komunitas pesepeda Yogyakarta yang menanggalkan semua atribut kelompok mereka untuk menciptakan kegiatan bersepeda bersama, yaitu Jogja Last Friday Ride, yang sesuai namanya digelar pada tiap hari Jumat terakhir setiap bulannya di kota Yogyakarta. Jalafer diawali pada tahun 2010 di akhir bulan Mei, di hari Jumat tentunya. Sebelumnya banyak sekali aktivitas bersepeda bersama yang dilakukan oleh komunitas-komunitas yang sifatnya parsial. Biasanya dilakukan dalam beberapa acara ya, semacam Hari Bumi, kemudian Hari Pahlawan, Hari Sumpah Pemuda, dan lain-lain. Dari situ muncul satu gagasan antar teman-teman komunitas yang sering berkumpul di Jalan Mangkubumi untuk melakukan satu kegiatan bersepeda bersama lintas komunitas tanpa memandang komunitas dari manapun atau memandang jenis sepeda, untuk melakukan satu kegiatan bersepeda bersama yang rutin, dan akhirnya saat itu disepakati hari Jumat terakhir tiap bulan.
Di awalnya cuma diikuti oleh sekitar 100 orang dari berbagai komunitas sepeda, yang kemudian lambat laun berkembang menjadi sampai sekarang ini yang rata-rata setiap bulannya hampir mencapai 300-500 orang sekali bersepeda. Jogja Last Friday Ride, sesuai namanya, kegiatan ini dilakukan pada hari Jumat, pada minggu terakhir setiap bulannya. Jogja Last Friday Ride berusaha untuk berbeda dengan Critical Mass. Critical Mass lazimnya dilakukan dengan muatan protes-protes, misalnya menuntut fasilitas sepeda, menuntut pemerintah untuk memperhatikan pesepeda. Jogja Last Friday Ride hanya untuk merayakan kecintaan kita terhadap sepeda itu sendiri. Berbeda dengan kegiatan bersepeda pada umumnya yang selalu diembel-embeli kampanye tertentu atau ditunggangi dengan berbagai isu yang selalu dilekatkan pada pesepeda, aktivitas JLFR mencoba untuk lepas dari itu semua. JLFR menegaskan aktivitas ini merupakan sebuah perayaan kecintaan pada sepeda. Tidak ada yang lain. Kegiatan Jogja Last Friday Ride ini lepas dari isu apapun, jadi di sini pesepeda pure bersepeda tanpa ada tunggangan isu-isu yang lain, baik itu isu tentang green atau isu-isu tentang politik atau isu-isu apapun lah. Jadi kami bersepeda hanya untuk bersepeda tanpa ada muatan apapun, dan kita kembali bahwa bersepeda itu sebagai alat transportasi, bersepeda itu adalah hal yang menyenangkan. JLFR memiliki kontribusi dalam membangun kesadaran masyarakat mengenai asiknya bersepeda dan potensi kota Yogyakarta sebagai kota yang nyaman dan didesain untuk sepeda tanpa harus ditumpangi tendensi-tendensi berbagai kepentingan maupun tunggangan isu lain yang marak dilekatkan dengan aktivitas bersepeda seperti isu go green dan sebagainya. JLFR memandang itu sebagai dampak bersepeda, bukanlah tujuan untuk bersepeda. JLFR menjadi sebuah kegiatan rutin dan semakin berimbas pada meningkatnya jumlah pesepeda di Yogyakarta. Bertambahnya jumlah peserta JLFR menunjukkan kesadaran masyarakat akan asiknya bersepeda di Yogyakarta dan solidaritas antar pesepeda. Dan hal inilah yang semakin membuat JLFR besar dan menjadi kegiatan bersepeda yang paling dinanti setiap bulannya. JLFR juga memberikan pengaruh kepada teman-teman untuk kembali bersepeda. Hal ini terbukti ketika aktivitas JLFR semakin hari jumlahnya semakin bertambah. Walaupun mungkin mereka hanya bersepeda setiap bulan sekali atau bersepeda hanya malam hari, belum menggunakan sepeda sebagai moda transportasi mereka, tapi ini merupakan entry point yang bagus untuk kultur bersepeda di Jogja yang berkelanjutan. Sebagai satu awal tonggak untuk menumbuhkan gerakan bersepeda, tentunya JFLR ini cukup strategis dijadikan momentum, tetapi jangan berhenti dalam konteks itu saja. Karena kalau kita bicara hobis, tentunya itu hanya akan berhenti pada mereka-mereka yang mempunyai atensi dan ketertarikan serta hobi bersepeda. Sebagai awal, ini sudah menunjukkan satu kegiatan-kegiatan yang bisa dipakai untuk memantik atau memicu aktivitas persepedaan di kota Yogyakarta, tapi untuk menuju satu gerakan ini belum cukup. Fenomena Jogja Last Friday Ride sangat berpengaruh pada berkembangnya jumlah pesepeda di Yogyakarta. Hal ini terbukti dengan semakin bertambahnya pesepeda yang mengikuti JLFR. Dampak dari Jogja Last Friday Ride positif. Kita bisa lihat dari jumlah pesepeda yang terus bertambah setiap tahunnya. Hal ini bisa dipantau dari page Jogja Last Friday yang selalu ramai. Saat ini sudah 11.000 orang yang mengikuti page ini. Juga kita bisa lihat ketika Jogja Last Friday Ride itu sendiri. Jadi di awal Jogja Last Friday Ride mulai dengan 50 atau 100 pesepeda. Namun saat ini ribuan pesepeda secara rutin mengayuh sepedanya mengitari kota bersama Jogja Last Friday Ride.
Dari kurun waktu 3 tahun pelaksanaan Jogja Last Friday Ride selama ini, sebenarnya cukup tampak jelas ada pertumbuhan, terutama pertumbuhan jumlah pesepeda, terutama di kalangan anak muda yang lebih mendominasi peserta Jogja Last Friday Ride. Ini bagi kota Jogja merupakan investasi ke depan untuk keberlanjutan kultur sepeda di Yogyakarta. Kebersamaan dalam bersepeda bersama setiap bulan juga menumbuhkan ikatan yang kuat antar pesepeda. Juga banyak kesadaran baru mengenai kesamaan rasa yang terjalin selama JLFR. Pesepeda pun semakin erat dan memiliki kesamaan persepsi. Lalu dampak yang lain adalah solidaritas dari pesepeda yang terbangun. Jadi karena seringnya kami bersepeda, maka solidaritas itu terbangun secara otomatis. Juga kesadaran yang dibangun dari Jogja Last Friday Ride juga berdampak pada inisiatif pesepeda yang cukup tinggi. Fenomena JLFR ini sangat menarik. Berbagai komunitas sepeda lebur menjadi satu pada malam itu. Segala jenis sepeda dikayuh, mulai ontel, sepeda tinggi, sepeda lipat, MTB, fixed gear, dan jenis sepeda apapun. Ribuan pesepeda dari berbagai penjuru kota Yogyakarta, atau bahkan dari kota-kota yang berdekatan dengan Yogyakarta, seperti Purworejo, Magelang, dan Klaten berdatangan ke Yogyakarta dan bersama-sama ikut mengayuh sepeda mengitari kota. Jogja Last Friday setiap bulannya dilakukan pukul 7 malam. Kita start dari Stadion Kridosono. Di sana nanti masa pesepeda akan datang dari berbagai arah. Bahkan dari luar-luar kota pun juga sering ikut meramaikan Jogja Last Friday Ride. Dan kami pesepeda start ketika nanti jumlahnya sudah sangat banyak. Jadi start itu terjadi secara otomatis, jadi tidak ada satu atau siapapun yang nanti mengkomando untuk kawan-kawan memulai. Namun ketika dirasa bahwa ruang tersebut sudah sesak, maka pesepeda akan mengayuh sepedanya untuk mengitari kota Jogja. Situasi yang terjadi dalam JLFR itu, kalau kita melihatnya dari luar, adalah sangat rumit, sangat susah. Tapi sebenarnya hal itu, kalau kita terlibat di dalamnya dan kita mengikuti proses itu, sebenarnya sangat teratur. JLFR itu kita berusaha untuk membuka atau mengajak untuk teman-teman sadar secara personal, secara individu, bahwa kita berada di satu ruang bersama, ruang yang sangat besar, yang di situ menuntut kita untuk saling berbagi. Telah tiba waktu yang kita anggap merdeka, rayakan dengan bangga dan penuh kerinduan. Seluruh pesepeda yang mengikuti JLFR paham bahwa setiap individu mempunyai tanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan sekitar. JLFR mempunyai mekanisme kesadaran berbagi secara spontan, tanpa perlu aturan, tanpa perlu perintah, dan tanpa memerlukan pimpinan sebagai bentuk penghargaan hak dan kewajiban sebagai pribadi yang merdeka. Namun, kemerdekaan ini juga kadang dibahasakan lain. Tidak sedikit dari peserta JLFR yang dipandang urakan dan tidak taat pada peraturan. Hal ini menimbulkan pro kontra, baik dengan pengguna jalan yang lain maupun internal peserta JLFR itu sendiri. Banyak yang pro dengan JLFR, tapi tidak sedikit pula yang kontra dengan JLFR.
Kalau kita lihat di situ banyak sekali muncul pertanyaan-pertanyaan atau muncul kritikan-kritikan seputar aktivitas JLFR, terutama tentang persoalan kemacetan, kemudian tentang persoalan ketertiban dan sebagainya. Tapi di sini justru memberikan satu ruang diskusi kepada kita, satu ruang untuk belajar bersama bahwa sebenarnya pesepeda yang ada di Jogja ini masih belum diperhatikan. Kalau kita lihat sekarang banyak sekali aturan-aturan yang ada di negara kita tentang pesepeda, tentang jalan raya yang itu belum diaplikasikan dan belum ditegakkan secara hukum. Hanya langkahmu yang akan bisa wujudkan harapan menjadi nyata. Jumat malam di minggu terakhir, ribuan pengendara sepeda bersepeda bersama menyusuri jalanan Yogyakarta. Pemandangan ini menjadi hal yang biasa. Sebagai sebuah kegiatan yang melibatkan banyak individu dengan pikiran yang berbeda-beda, JLFR jelas mengundang banyak sorotan, yang mana dampak-dampak yang muncul saat terjadi kegiatan bersepeda massal ini adalah multidimensional. Kontribusi lain dari JLFR itu adalah munculnya satu ide atau satu gagasan atau satu pemikiran bahwa bersepeda itu menyenangkan, bahwa bersepeda itu tidak seharusnya berbayar, bersepeda bersama. Hal ini satu sikap yang muncul akibat dari banyaknya sekarang ini sepeda-sepeda bersama atau sepeda-sepeda gembira yang itu dilakukan oleh korporasi-korporasi ataupun oleh partai-partai politik yang di situ tujuannya untuk mengerahkan sepeda sekedar untuk memeriahkan acara mereka. Dari situ muncul kesadaran bahwa ya bersepeda tidak seharusnya berbayar. Kita bisa bersepeda setiap hari dan kita bisa bersepeda dengan lebih bersenang-senang. Kesadaran kolektif berbagi jalan dalam konteks pemanfaatan jalan sebagai media transportasi menjadi sebuah capaian penting dalam JLFR. Masyarakat yang tadinya tak acuh, saat ini mulai turut menyoroti mengenai perkembangan isu ruang publik. Samping itu, karena bersepeda melihat sesuatu cukup detail dengan kecepatannya yang tidak tinggi dan dengan waktu yang mereka pelihara ketika bersepeda, kesadaran mengenai ruang publik pun juga akhirnya muncul dari pesepeda yang mengikuti Jogja Last Rider Ride. Kesadaran ruang publik yang lain itu dirasakan mengenai fasilitas kota yang kalau kita lihat saat ini cuma sekedar ada. Misalnya trotoar dan pengelolaan peletakan taman yang justru menutup akses dari pejalan kaki maupun difabel. Lalu ruang-ruang tunggu sepeda dan lajur sepeda yang belakangan ini tidak terkelola. Dan ini justru karena pesepeda dan adanya JLFR ini memfasilitasi bertemunya banyak pesepeda dan diskusi, ini menimbulkan aksi yang belum lama ini terjadi di mana teman-teman pesepeda turun langsung untuk membereskan persoalan ini. Jadi secara swadaya kawan-kawan mengecat ulang fasilitas-fasilitas sepeda yang sudah usang tersebut. Jalur sepeda kita buat memang salah satu kita masih kompromi ya. Jalur sepeda kita belum bisa membuat sesuatu yang sifatnya eksklusif karena keterbatasan prasarana. Jalur sepeda yang kita buat sementara ini adalah bisa dipakai. Kalau tidak ada sepeda maka bisa dipakai untuk yang lainnya. Makanya bentuknya adalah marka putus-putus. Banyak pro kontra yang terjadi terkait mengenai siapa yang harus bertanggung jawab terhadap situasi ruang publik Kota Yogyakarta yang sudah tidak berfungsi semestinya. Dan JLFR membuka mata semua orang dan meningkatkan kesadaran mengenai fasilitas publik dan ruang kota. Dari pro kontra yang terjadi di Jogja Last Rider, itu muncul satu diskusi, muncul satu ruang diskusi bahwa kita selalu dibenturkan dengan pengguna jalan yang lain. Ketidaktegasan peraturan, ketidaktegasan penegakan aturan itu menjadikan warga masyarakat saling dibentur-benturkan. Antara pengendara sepeda dengan pengendara kendaraan bermotor, antara pejalan kaki dengan tukang parkir dan pedagang kaki lima.
aturan sudah ada, tapi hal itu selalu ditarik ulur, selalu dipelintir, selalu dimanfaatkan celah. Itu yang kemudian muncul dalam diskusi-diskusi dalam JLFR. Bersepeda bersama pada Jumat malam di minggu terakhir di Yogyakarta ini, rupanya juga mendapat banyak perhatian dari kota-kota lain. Beberapa kota pun mereplikasi kegiatan ini. Tangerang, Cikarang, Lampung, Pekanbaru, Bali, Salatiga, Malang, Semarang, dan Solo. Dengan menggunakan istilah Last Friday Ride yang mengikuti nama kota tempat kegiatan ini dilangsungkan. Solo Last Friday Ride misalnya. Hubungan antara Jogja Last Friday Ride dengan keberadaan Solo Last Friday Ride itu sebetulnya ya nggak jauh banget. Memang Solo Last Friday Ride sendiri memang kita berkiblat pada teman-teman dari Jogja Last Friday Ride sendiri. Soalnya karena kita memang dengan jarak Solo dan Jogja yang dekat dan kultur sepeda Jogja yang sangat ya kental banget, jadi memang kita memang punya kiblat lah. Kita pengen banget bahwa Solo Last Friday Ride itu bisa seperti Jogja Last Friday Ride. Sama seperti JLFR, Solo Last Friday Ride juga berkembang. Saat ini sudah ada ribuan pesepeda yang mengikuti kegiatan ini dan jumlahnya terus bertambah. Hingga akhirnya berjalan mulai dari Last Friday Ride pertama, kedua, sampai sekarang yang udah bulan ke-23 akhirnya ya rekor kita mungkin sekitar sampai saat ini sekitar 1.600 peserta. JLFR menjadi pertemuan individu-individu yang merdeka, memiliki kepekaan dan berkomitmen. Ide mengenai kecintaan bersepeda dan menjadikan kota yang manusia pun semakin meluas, seiring dengan meluasnya pengaruh JLFR di kota-kota lain. JLFR tidak berharap peserta jadi tergantung dengan kegiatan ini. Kesenangan bersepeda bisa didapat saat sendiri ataupun bersama-sama. Dan ketika setiap harinya bersepeda, maka tiap hari adalah JLFR. Setiap hari Jumat di akhir bulan dengan memutari kota Jogja yang dimulai dari Stadion Kridosono dan berfinish di Jalan Mangkubumi. Ya, para pesepeda menyebut momen akbar ini dengan nama Yogyakarta Last Friday.